Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi ini sesuai dengan agenda rapat yang sudah dibagikan oleh Wakil Kepala Madrasah bidang akademik kurikulum, kita akan melaksanakan rapat kenaikan kelas untuk kelas 10 dan 11. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Toli-Toli, yang saya hormati para Wakil Kepala Madrasah, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pertemuan perdana kita. Saya sebagai kepala urusan tata usaha pada Madrasah Aliyah Negeri Toli-Toli ini dapat hadir dan berkumpul dengan Bapak Ibu semua. Olehnya itu mungkin tentunya sebagai kepala urusan TU yang baru, saya juga harusnya memperkenalkan diri, walaupun sebelum-sebelumnya Bapak Kepala Madrasah sudah memperkenalkan diri saya. Jadi saya perkenalkan diri saya, Bapak Ibu. Nama saya Arwin. Sebelumnya saya sebagai kepala urusan MTSN 2 Toli-Toli. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja mungkin yang perkenalan dari saya, dan insya Allah nanti sebentar Wakil Kepala Madrasah bidang akademik secara teknis akan memimpin rapat kenaikan kelas ini. Tetapi sebelumnya marilah kita dengarkan bersama penyampaian dari Bapak Kepala Madrasah. Juga ada arahan-arahan dari beliau kepada Bapak Muhammad Hairumi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Insyaallah kita senantiasa dilimpahkan keberkahan. Yang saya hormati Bapak Kepala Urusan Tata Usaha atau KUTU pada MTSN pada Mantul Toli, Bapak Arwin Datu Amas, Sarjana Hukum, Bapak Wakil Kepala Madrasah. Alhamdulillah personilnya lengkap hari ini. Mobil khusus Bapak Ibu Dewan Guru, tenaga pendidik pada Mantul Toli. Alhamdulillah ini merupakan rapat kedua, pertemuan kedua pada masa bakti yang ada. Tentunya sebelum masuk pada rapat untuk penaikan kelas ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan persoalan yang pertama,
masalah mekanisme mekanisme kerja dan strategi kita ke depan. Apa yang menjadi atau yang dicanangkan oleh Gus Menteri, Gus dalam hal ini beliau menekankan bahwa sudah menjadi kebutuhan atau menjadi sasaran kita bahwa ke depan saat ini bukan hanya ke depan, saat ini kita sudah masuk pada persoalan transformasi digitalisasi. Jadi segala urusan nantinya ini berkaitan dengan persoalan IT, persoalan digital. Baik itu terkait dengan masalah pengelolaan anggaran yang ada, keuangan, kemudian kinerja berbasis absensi yang ada, sarana, termasuk persoalan nilai siswa dalam hal ini. Tentunya harapan kita juga kalau bicara persoalan kualitas atau mutu madrasah, paling tidak semua bidang studi, bahkan wali kelas punya data-data tentang daya serap siswa, daya serap siswa. Ini sebagai barometer kita untuk mengetahui melalui kriteria-kriteria yang ada, bagaimana ketika ada yang mempertanyakan bagaimana persoalan penjaminan mutu yang ada di Mantul Tuli. Ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama tentunya. Jangan sampai nanti bias bahkan ngambang ketika kita bicara tentang kualitas, bicara tentang output, ada input, ada output. Ini juga terkait dengan persoalan prestasi siswa. Kita terkadang dipertanyakan di Kanwil, data-data yang valid. Jadi kita membutuhkan validitas data yang ada, betul-betul sahih, data yang kita buat. Misalkan, apakah selama ini alumnus atau alumni Mantul Tuli ini secara big data atau bank data ini sudah lewat aplikasi yang ada, ini sudah bisa kita petakan berapa persen siswa kita yang masuk di berbagai perguruan tinggi atau universitas yang ada di Indonesia yang boleh dikata adalah ukurannya ukuran universitas yang memang bonafit dalam hal ini dari segi kualitas. Apakah data-data itu siap kita munculkan? Atau apakah memang kita sudah pernah menghadirkan data-data berapa persen alumnus kita yang berada di berbagai fakultas atau universitas lokalan. Ini akan mempengaruhi ketika kita berbicara tentang kualitas. Kalau saya ambil sedikit gambaran untuk jenjang MTS, ternyata kalau penilaian kinerja kepala madrasah selama ini itu juga akan ditanyakan. Siswa MTS ini ada berapa persen yang masuk ke bank IC misalkan. Itu harus kita siapkan data-data itu. Jadi bukan pada persoalan diterima dengan tidak diterimanya siswa kita,
di perguruan tinggi. Tapi yang ada saat ini, yang pertama bagaimana kita mengarahkan dulu siswa-siswi kita, alumnus dan alumni kita untuk masuk di berbagai perguruan tinggi yang ada. Terlepas dari itu semua juga ketika berada di jenjang MTS ke Alia, persoalan dia lulus atau tidak lulus, diterima atau tidak, kita ingin mengetahui dulu berapa persen peminatan yang ada untuk siswa-siswi kita untuk masuk ke baik madrasah yang ya, kalau kita punya data itu, ya, biasanya tiap sekolah punya data itu. Min ke MTS atau SMP kita bisa mengetahui data-data itu. Man ke berbagai perguruan tinggi dia miliki itu. Ya. Berapa yang kuliah di perguruan tinggi atau kedokteran, ya misalkan ada yang ke Unhas, ya. Ini. Ya. Belum jurusannya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah persoalan ini RDM, ya, rapor digital madrasah ini. Saya teringat pernyataan dari mantan Kakanwil Bapak Usman Langke. Dia sampaikan bahwa tidak ada siswa atau siswi kita yang bodoh. Ya. Artinya apa? Di sini adalah sebuah penekanan atau pesan moral adalah bagaimana kita sebagai tenaga pendidik, tenaga guru dalam hal ini, ya, melakukan sebuah inovasi-inovasi strategi pembelajaran menyenangkan. Saya selalu mengaminkan ketika ada guru-guru yang bersuara bicara tentang mutu dan kualitas. Saya selalu mengaminkan itu. Why not? Kenapa tidak gitu kan? Kalau itu menjadi sebuah tuntutan kita. Namun ada sebuah konsekuensi yang harus kita jalani ketika tuntutannya seperti itu. Apa konsekuensi yang harus kita jalani? Ya, pertama kita kualitas mengajar kita dulu yang kita perbaiki. Tanggung jawab dulu kita yang kita perbaiki, baru kita bicara tentang kualitas, bicara tentang itu. Kalau itu terpenuhi, ya tentunya bicara tentang sumber daya manusia, SDM-nya. Makanya saya yakin dan optimis bahwa teman-teman di sini punya SDM yang baik. Tinggal kita menggali, menyesuaikan dengan perubahan-perubahan dan tuntutan-tuntutan kurikulum saat ini. Sama yang pernah diposting bahwa dalam waktu dekat ini kita akan diperhadapkan dengan kurikulum merdeka. Ya. Kurikulum merdeka. Mari kita telah sama-sama kurikulum merdeka ini. Kurikulum merdeka dalam hal ini yang pertama, ya termasuk kurikulum merdeka dalam mengajar. Siswanya juga merdeka, kurikulumnya juga merdeka dalam hal ini. Ya. Dalam artian bahwa pola-pola lama mulai kita tinggalkan. Pemberian nilai-nilai mati, ya, yang tidak sesuai dengan standar yang ada. Ini. Sebenarnya nilai KKM itu juga adalah nilai mati sebetulnya. Cuman kita perlu lakukan standarisasi dalam hal ini. Kenapa? Karena memang ya kita belum bisa mengetahui apakah memang ketika dia lanjut sebagai syarat mutlak untuk anak-anak kita bisa diterima di perguruan tinggi yang memang punya kualitas adalah persoalan nilai rapor yang ada, nilai KKM yang ada. Kurikulum merdeka ini
dia lebih fleksibel. Asasnya adalah flexibility. Ya, lebih fleksibel dia. Profesor Dr. Hamid Hasan mengatakan bahwa ketika kita hendak membakar ikan, ya, mau ikan katobo kah, ikan batu kah, ikan cakalang kah, hasil akhirnya yang dilihat, ikan ini masih mentah atau sudah, apakah memang dia sudah pas dia punya ini atau memang dia hangus. Hasil akhirnya, kira-kira kalau ikan ini hangus kita bisa kembalikan dia, kan tidak. Seperti itu. Ini gambaran singkat yang beliau sampaikan, ada pemaknaan di sini. Saya pribadi ya, persoalan kalau di jenjang SMP MTS itu ada MTS ya ada 14 bahkan 16 bidang studi. Kira-kira ini 14 atau 16 bidang studi ini nanti kita yang menilai. Kita harus paksakan anak-anak kita ini harus dia kuasai 16 bidang studi yang ada. Bagaimana dengan kita? Saya pribadi kalau dikasih bahasa Inggris minta maaf saya, bukan saya, gaweannya Pak Sulaiman itu. Dikasih saya bahasa Arab walaupun saya orang Arab, ada gaweannya Pak Amin. Ini 16 bidang studi harus tuntas semua. Ini yang harus kita pikirkan juga ini, sehingga butuh betul-betul kita merdeka dalam hal ini. Bukan hanya gurunya tapi siswanya juga merdeka. Ya. Ini. Keteteran saya Pak Sulaiman waktu saya kuliah di UPI harus mengikuti TOEFL lagi. Ya. Kembali ke dasar-dasar lagi kita. Seperti ini. Ada yang 2 kali baru lulus, ada yang bahkan 6 kali baru lulus TOEFL-nya. Ini. Ada yang bahkan nanti sudah mau baru lulus TOEFL-nya Pak. Ini. Jadi kita harus melihat itu. Ini terkait dengan penaikan kelas ini. Kemudian harapan saya begini juga, saya minta kita untuk legowo pada anak-anak kita yang mengikuti KSN dan KSN. Hampir semua strategi kita sudah lakukan, kepala madrasah dan kurikulum pembimbing yang ada atau pendamping yang ada untuk mendampingi atau membimbing anak-anak yang akan ikut KSN atau KSN. Apa yang kemudian terjadi? Kita sangat sulit untuk bisa tembus ke jenjang nasional. Kita banyak tembus di jenjang provinsi yang kemudian kita harus terima menelan pil pahit, kita harus harus lengser dibanding digeser oleh madrasah lain. Artinya apa? Ini ada beberapa bulan untuk menghadapi KSN dan KSN. Kalau KSN kurang lebih nanti bulan Agustus kalau tidak salah masuk ke jenjang provinsi. Kita saja masuk ke satu ruangan ini Pak, kemudian punya masalah, semua menghakimi kita. Yang mana kita mau dengar ini? Bagaimana bebannya anak-anak ini kalau memang bukan skenario-nya, bukan yang memang harus menangani anak-anak ini. Jadi tidak perlu lagi ada pembina-pembina yang lain, kecuali ada masalah dengan anak binaannya misalkan. Di PMR ada yang bermasalah, ya pembinanya yang turun tangan untuk kerjasama dengan wakamat kesiswaan. Kita lebih fokus pada persoalan tusinya kita masing-masing, bekerja berdasarkan tupoksinya kita. Mudah-mudahan uraian tugas ini sudah jadi nanti Pak, tahu jadi lampiran pada SK pembagian tugas. Kemudian wakamat-wakamat yang baru terangkat ini dengan segeranya akan diselesaikan, menggantikan siapa yang akan menggantikan sebagai wali-wali kelas. Nah ini, jadi seperti itu dulu, mungkin akan berkembang pada
proses rapat penilaian untuk kenaikan kelas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat kenaikan kelas dan Wakamat kurikulum akan memimpin rapat tersebut. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, yang saya hormati Bapak Kaur TU Mantoli-Toli, teman-teman para wakil kepala madrasah, teristimewa Bapak Ibu sekalian, para wali kelas, guru mata pelajaran. Jadi menyimak apa yang telah disampaikan oleh Pak Kepala Madrasah. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita realisasikan di dalam program pengembangan madrasah kita, terutama untuk tahun ajaran tahun pembelajaran yang baru 2022-2023. Mudah-mudahan kita sama-sama berkomitmen dan bersinergi untuk mensukseskan program beliau dalam rangka menuju madrasah Mantoli-Toli yang maju dan bermutu. Bapak Ibu sekalian, baiklah kita masuk ke agenda utama kita hari ini, yaitu rapat kenaikan kelas 10 dan kelas 11. Terkait dengan ini, sebelum kita masuk ke laporan dan pembahasan, mungkin pertama adalah kita ingin mengetahui dulu kriteria kenaikan kelas. Jadi pada tahun pelajaran yang lalu kita sudah sepakati, kita sudah bentuk di dalam kita sudah rumuskan di dalam peraturan akademik kita, yang juga dicantumkan di dalam kurikulum. Dan perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa syarat kenaikan kelas kita ini mengacu kepada keputusan Dirjen Pendis. Bapak Ibu bisa browsing di internet, itu nomor 6982 tahun 2019. Itu di situ juknis pengembangan kurikulum untuk tingkat satuan pendidikan madrasah aliyah. Jadi selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke laporan-laporan wali kelas untuk mengefektifkan waktu kita. Jadi supaya saya lemparkan dulu, apakah kita satu kali laporan dulu baru kita bahas, atau kita laporan wali kelas langsung dibahas? Kira-kira mana yang bagus Bapak Ibu sekalian? Di laporan dulu baru dibahas atau bagaimana? Laporan dulu ya? Oke Bapak Ibu sekalian, untuk efektifnya saya mulai dari wali kelas 10 IPA 1 kepada Bapak Muhammad Amin, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, saya wali kelas 10 MIA 1 dengan jumlah siswa itu 32 orang. Alhamdulillah, setelah tadi dicek di rapor digital mandiri madrasah yang sudah masuk, alhamdulillah semua tuntas untuk kelas 10 MIA 1. Aman semua, tidak ada yang bermasalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman.
surat dan sudah ditujukan ke kakak yang bersangkutan, tapi tidak ada respon dia untuk datang terkait dengan itu. Jadi di IPS 3 tadi saya urus dulu urusanku sendiri, yaitu di IPS 4 ini. Saya sudah bacakan dan saya tutup pertemuan kita ini dengan alhamdulillah, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan mendapat ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.